Bab 1346 Kengerian NPC Tingkat 3. NPC, mengapa ada begitu banyak NPC di sini? Anggota Zero Wing, yang telah menangkis pasukan monster, menjadi bingung ketika mereka melihat begitu banyak NPC yang kuat muncul satu demi satu. Namun, dibandingkan dengan kejutan yang dirasakan anggota Zero Wing, para pemain dan berbagai kekuatan utama yang menonton adegan ini melalui streaming langsung bahkan lebih terkejut. Apa, sebenarnya ada kelas tier 3 di antara NPC ini? Petik 2. NPC tingkat 3. Bagaimana ini mungkin? NPC tingkat 3 sudah dianggap sebagai tuan di kota-kota NPC kecil. Hanya bagaimana Zero Wing berhasil mendapatkan ke-10 NPC tier 3 ini untuk mempertahankan Stone Forest Town? Petik 2. Para pemain di forum sejenak tercengang oleh penampilan 10 level 70, tier 3 NPC. Adapun berbagai kekuatan utama, mereka merasa bingung dan takut ketika mereka melihat adegan ini. Pemain biasa mungkin tidak mengerti seberapa kuat NPC tier 3, tetapi mereka sangat menghargai ini. Meskipun hanya satu lapis yang memisahkan tier 3 dan tier 2 NPC, ini adalah kesenjangan besar. Tidak hanya ada perbedaan besar dalam atribut dasar, tetapi juga ada perbedaan besar dalam standar pertempuran. Bahkan dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki atribut dasar yang sama. NPC tier 3 dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok NPC tier 2. Perbedaan ini adalah alasan tingkat 3 NPC biasanya ditugaskan untuk memerintah dan menjaga kota NPC kecil. Namun, sekarang, Stone Forest Town sebenarnya memiliki 10 NPC tier 3 yang menjaganya. Selain itu, NPC berbeda dari monster. NPC mampu mengoordinasikan gerakan mereka untuk menampilkan kekuatan tempur yang unggul, hanya koordinasi mereka masih tidak sebagus pemain. Jika 10 NPC tier 3 bekerja bersama, belum lagi berurusan dengan Grand Lord di tingkat yang sama, bahkan meronta-ronta monster mitik dari tingkat yang sama akan menjadi permainan anak-anak. Sementara semua orang dikejutkan oleh penampilan NPC ini, sejumlah besar NPC juga muncul di dua menara ajaib lainnya dan kediaman Zero Wing. Meskipun para petualang NPC ini tidak sebanyak penjaga NPC kota, bahkan yang terlemah di antara mereka adalah level 70. Tier 2, mereka jauh lebih kuat daripada mayoritas penjaga NPC tier 1 Stone Forest Town. Selain itu, setiap satu dari lokasi ini juga diberkahi dengan kehadiran petualang NPC tingkat 3. Jika seseorang menghitung petualang NPC tingkat 3, orang akan menemukan total 30 dari mereka di kota hutan batu. Mereka bahkan lebih banyak daripada dewa besar peringkat iblis-iblis. Sial, dari mana Zero Wing menemukan begitu banyak NPC tier 2 dan tier 3? Abandoned Wave merasakan jantungnya berdarah ketika dia melihat para petualang NPC menyerang Evil Demons-nya. Petualang NPC ini sangat kuat. Perkelahian mereka dengan Lord Evil Demons peringkat tidak berbeda dari permainan anak-anak. Meskipun Lord Evil Demons peringkat bisa mengalahkan NPC tier 2 dalam satu-satu, ada terlalu banyak NPC tier 2. Selain itu, para NPC dengan terampil bekerja sama satu sama lain. Sebagai hasilnya, satu partai tier 2 bisa dengan mudah menghabisi Lord hanya dalam beberapa langkah. Namun, ini masih bukan yang terburuk. Ketika NPC tier 3 itu berhadapan melawan Evil Demons dan Evil Beast di bawah Lord Rank, mereka hampir selalu menghilangkan lawan mereka dalam satu gerakan. Kapanpun NPC menggunakan skill tingkat 3, kematian sekelompok besar monster akan mengikuti penyihir besar tingkat 3 membunuh monster di bawah peringkat Lord secepat menara sihir. Praktis bisa mendengar ledakan bergema di Stone Forest Town setiap saat. Sedangkan untuk Great Lord peringkat Evil Demons, yang praktis tak terkalahkan, mereka diberikan sama sekali tak berdaya di bawah koordinasi hanya 2 atau 3 NPC tier 3. Sementara itu, setiap kali Great Lord ditembaki, tier 3 NPC lainnya akan menggunakan kesempatan untuk menyerang bersama, membombardirnya dengan skill dan mantra tier 3, satu demi satu. Dan membunuhnya dalam sekejap mata. Melihat tentara Evil Beast dan angka tentara iblis-iblis anjlok, Abandoned Wave segera memerintahkan semua monster untuk menyerang menara sihir dan mengalihkan fokus mereka ke kediaman Zero Wings Residence. Sebelumnya, Abandoned Wave telah memerintahkan monster-monsternya untuk menyerang menara sihir hanya untuk membunuh lebih banyak anggota Zero Wing. Namun, situasi saat ini tidak lagi mengizinkan tindakan seperti itu. Jika pertempuran berlanjut, meskipun dia bisa menimbulkan lebih banyak kerugian pada Zero Wing, pasukan monster yang dia bangun dengan susah payah juga akan menderita pemusnahan. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menghancurkan Zero Wings Residence. Dengan cara ini, dia setidaknya akan mencapai tujuan utamanya. Pada saat berikutnya, Evil Beast dan Evil Demons di dalam Stone Forest Town mulai melonjak menuju Zero Wings Residence dalam hiruk-pikuk. Api hitam, aku mengakui bahwa kekuatan dan fondasi persekutuanmu telah jauh melebihi harapanku. Sayangnya,
kamu ditakdirkan untuk kehilangan Stone Forest Town dalam perang ini. Wave yang ditinggalkan tersenyum samar ketika dia melihat pasukan monsternya mengelilingi Zero Wings Residence. Kerugiannya saat ini memang melebihi perkiraan awalnya. Namun, dengan dihancurkannya kota hutan batu, Zero Wing akan kehilangan fondasinya. Sementara itu, dia masih bisa mendapatkan lebih banyak Evil Beasts dan Evil Demons. Paling-paling dia harus menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk melakukannya. Mereka benar-benar gila. Apakah mereka berencana menyerang susunan sihir Guild Residence dengan cara apapun? Ketika Si Feng melihat tentara monster fokus untuk menyerang Zero Wings Residence, ia segera menyuruh semua orang berkumpul kembali di Residence. Pada saat ini, selain menyerang arai sihir defensif persekutuan-persekutuan, binatang buas jahat dan iblis jahat ini tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka bahkan tidak repot-repot membela diri atau menghindari serangan yang dikirimkan pada mereka. Namun, Si Feng juga tidak bisa tidak mengakui bahwa rencana monster ini bekerja, karena susunan sihir pertahanan Guild Residence melemah dengan cepat. Kemungkinan besar, arai sihir akan hancur dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat itu, monster-monster ini akan dapat menyerbu ke dalam Guild Hall dan menghancurkan bendera Guild. Pengepungan kota yang dilakukan oleh monster berbeda dari para pemain. Pemain harus mendapatkan token kota untuk merebut kota. Sementara itu, monster hanya perlu menghancurkan bendera Guild untuk melakukannya. Selama bendera persekutuan dihancurkan, kota hutan batu akan selesai, menjadi kota yang dikendalikan oleh monster. Jika itu terjadi, semua pemain di dalam kota akan diusir secara paksa dari daerah Stone Forest Town. Sementara itu, Si Feng juga akan kehilangan otoritasnya atas kota hutan batu, dan untuk 1 bulan berikutnya, persekutuannya akan dilarang menyerbu kota hutan batu. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda untuk persekutuan lain. Alih-alih sebulan, mereka hanya perlu menunggu 15 hari sebelum mereka bisa mulai merampok kota batu hutan. Selama masa tenggang 15 hari ini, kemungkinan besar, setiap guild di Star Moon Kingdom akan berusaha untuk menyerbu kota hutan batu. Lagi pula, selama mereka berhasil, mereka akan mendapatkan kota menengah yang siap pakai. Membunuh. Silakan membunuh sebanyak mungkin. Aku ingin melihat berapa banyak monsterku yang kalian semua bisa bunuh. Abandoned Wave tertawa tanpa sadar ketika dia melihat celah pada penghalang sihir Residence. Pada saat ini, masih ada 50.000 Evil Beasts dan Evil Demons, lebih dari cukup untuk bertahan sampai monster menginvasi Residence Zero Wing dan menghancurkan bendera persekutuannya. Sementara itu, anggota Zero Wing berusaha mati-matian untuk menghentikan serangan monster. Ledakan. Ketika Grand Lord level 70 membombardir penghalang sihir dengan tingkat 3 skill, arai sihir pertahanan Guild Residence akhirnya memberi, runtuh pada dirinya sendiri. Semuanya, maju dan sembunyikan monster itu. Jangan biarkan mereka menginjakkan kaki di Guild Hall, apapun yang terjadi. Aqua Rose berteriak dengan mendesak. Anggota Zero Wing memahami beratnya masalah ini. Segera, semua MPS dibebankan ke depan untuk memblokir kemajuan monster. Pada saat yang sama, tim arai sihir juga mengaktifkan 1 arai sihir demi 1 untuk menjebak monster yang mendekat. Dengan sangat cepat, kekacauan menimpa seluruh Residence Guild. Idiot, apakah kamu pikir pintu masuk adalah satu-satunya cara untuk masuk? Wave yang ditinggalkan. Pada saat berikutnya, Dewa Iblis-Iblis melompat tinggi di udara dan mendarat di sisi aula persekutuan. Kemudian mengirim pukulan keras ke dinding dan membuka lubang besar di dalamnya. Segera setelah itu, lebih dari selusin kecil, peringkat kepala suku Evil Demons berlari ke dalam pelanggaran. Tidak bagus, Aqua Rose juga memperhatikan situasi ini dari sudut matanya. Meskipun mereka memblokir Evil Beast yang lebih besar, mereka tidak bisa menghentikan si iblis yang gesit dan lebih kecil. Belum lagi, Guild Hall Zero Wing juga sangat besar. Mustahil untuk mempertahankan semua pihak sepenuhnya. Pada saat ini, anggota Zero Wing juga merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam. Hahaha, semuanya sudah berakhir. Wave yang terbengkalai tidak bisa menahan tawa gila ketika dia melihat iblis-iblis melonjak ke aula persekutuan. Mungkin ada banyak pemain dan penjaga NPC di dalam Guild Hall, tapi selusin atau lebih Evil Demons keduanya gesit dan terampil. Target mereka, bendera persekutuan, juga dengan jelas ditampilkan di dalam aula persekutuan. Menghancurkannya akan menjadi sepotong kue untuk mereka. Namun, pada saat berikutnya, boom, boom, boom. Selusin iblis jahat yang menyerbu ke aula persekutuan benar-benar terbang kembali melalui lubang yang sama yang mereka masuki. Namun, sebelum selusin Chieftain ini peringkat dan 1 dewa peringkat Evil Demons bahkan bisa mendarat, tubuh mereka sudah berubah menjadi abu dan menghilang dari pandangan semua orang. Bagaimana? Mata Wave yang ditinggalkan hampir jatuh dari rongganya. Sementara itu, anggota Zero Wing juga menjadi ternganga di adegan ini, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi.
Ketika semua orang berbalik untuk melihat lubang di dinding, mereka samar-samar bisa melihat seorang pria berotot dengan jubah hitam berdiri di depan bendera persekutuan. Dengan kedua tangan, pria itu mencengkeram pedang besar merah darah yang tertusuk ke tanah di depannya. Bahkan ketika hanya melihat pria ini dari jauh, semua orang bisa dengan jelas merasakan jiwa mereka gemetar ketakutan. Pria ini tak lain adalah Gilbert, pahlawan yang dipanggil Si Feng. Bab 1347 Waktu Pahlawan. Saat ini, Gilbert berdiri diam di dalam guild hall dengan kedua matanya terpejam. Tubuhnya yang setinggi 3 meter tidak tertandingi oleh NPC lainnya. Saat dia berdiri di depan bendera guild, dia tampak seperti dewa perang yang mencegah semua musuh mendekati bendera guild. Apakah ini pahlawan yang ketua pemimpin bicarakan? Aqua Rose agak heran ketika dia melihat Gilbert. Aura yang sangat kuat. Meskipun NPC tingkat 3 yang dia temui sebelumnya sangat kuat, dia belum merasakan tekanan mencekik dari mereka. Adapun Gilbert, daripada memanggilnya NPC, dia lebih seperti binatang prasejarah. Sial, kenapa Zero Wing masih memiliki tier 3 NPC? Ekspresi Wave yang ditinggalkan menjadi lebih gelap ketika dia melihat Gilbert berdiri di dalam guild hall. Untuk mencegah petualang NPC petualang tingkat 3 dari datang untuk membantu dalam pertahanan. Dia telah memobilisasi semua Grand Evil Beast yang bertahan dalam upaya putus asa untuk menjabarkan NPC itu. Dia bahkan telah menempatkan beberapa dewa besar yang peringkat iblis-iblis di dekatnya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang. Hanya dengan ini dia berhasil memblokir semua 30 petualang NPC tier 3 dari mencapai Zero Wing's Residence. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zero Wing masih akan menyembunyikan kartu truf bahkan pada saat yang sangat penting, memungkinkan Stone Forest Town untuk mendapatkan momen penangguhan hukuman. Satu pukulan, dia membutuhkan monster-monsternya untuk mendarat hanya satu pukulan untuk menghancurkan bendera persekutuan. Setelah bendera persekutuan dihancurkan, kota hutan batu akan menjadi kota monster. Jika itu adalah 30 NPC tingkat 3 yang bekerja bersama untuk mempertahankan bendera persekutuan, aku mungkin benar-benar perlu melakukan lebih banyak upaya. Namun, Black Flame, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika kamu berpikir satu tier 3 NPC cukup untuk mempertahankan bendera guild. Abandoned Wave mencibir. Dia kemudian memanipulasi bola abu-abu di tangannya dan mulai mengucapkan mantra. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok yang disembunyikan dalam pasukan monster melompat maju, meninggalkan bayangan di belakang mereka. Pada saat anggota Zero Wing memperhatikan angka-angka ini, yang terakhir sudah menembus blokade dan muncul di lingkungan persekutuan kediaman. Mereka kemudian menghancurkan dinding-dindingnya dan berlari langsung menuju guild hall. Identitas sebenarnya dari angka-angka ini adalah iblis jahat. Namun, tidak seperti Evil Demons yang mencoba untuk menyerang bendera guild sebelumnya, kelompok Evil Demons ini jauh lebih kuat. Tidak baik, ada Great Lord peringkat Evil Demons bercampur di antara mereka. Kita harus menghentikan mereka. Aqua Rose, yang bertahan di dalam guild hall, buru-buru mengaktifkan kekuatan kegelapan dan menggunakan Fin Shadow Eja tier 1. Tiba-tiba, ratusan tanaman merambat biru muncul dari sekitar kaki Aqua Rose dan meluncur dengan cepat ke arah Evil Demons yang mendekat. Perjuangan yang sia-sia, Wave yang ditinggalkan mengejek saat melihat ini. 16 iblis-iblis adalah kekuatan terkuat yang tersisa, 11 ketua tinggi dan 5 pemimpin besar. Bahkan sekelompok tier 3 NPC akan mengalami kesulitan menghadapi kekuatan seperti itu, belum lagi Cursemancer tier 1 yang sangat sedikit seperti Aqua Rose. Pada saat berikutnya, iblis-iblis bisa terlihat menghindari semua fins bayangan yang akan datang. Kecepatan reaksi yang sangat cepat, Aqua Rose terkejut. Dia mengarahkan semua fin bayangannya ke titik buta dari iblis jahat ini. Namun, seolah-olah mereka sudah lama merasakan serangannya, tidak hanya iblis-iblis menghindari ikatan dengan sempurna. Tetapi mereka bahkan berhasil menutup jarak antara mereka dan bendera persekutuan lebih jauh. Selesaikan itu, melalui mata salah satu Evil Demons, Abandoned Wave bisa melihat bendera persekutuan yang hanya berjarak 30 meter. Pada saat berikutnya, 16 Evil Demons menyerang di bendera guild dari berbagai arah. Dengan ini, bahkan jika 2 atau 3 NPC huru hara tingkat 3 bekerja sama, mereka tidak akan bisa menghentikan setiap iblis jahat. Apakah kita akan kalah, seperti ini? Mata Aqua Rose dipenuhi dengan frustrasi ketika dia melihat Evil Demons mendekati bendera guild. Kota tempat mereka menginvestasikan banyak sumber daya akan lenyap, begitu saja. 16 Evil Demons bisa dilihat dengan cepat mendekati bendera persekutuan. 20 meter, 15 meter. Pada saat ini, iblis-iblis bahkan berhenti menghindari serangan yang dikirim pada mereka oleh para pemain di dalam aula, hanya berfokus untuk mencapai dan menghancurkan bendera guild. Tepat ketika Evil Demons hanya berjarak 10 meter dari bendera persekutuan, Gilbert, yang matanya terpejam selama ini, membukanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Bahkan orang-orang di luar guild hall mendengar aumannya dengan sangat jelas. Pada saat berikutnya,
16 Evil Demons tanpa sadar berbalik ke arah Gilbert, seolah-olah tidak ada apapun selain Gilbert yang ada di dunia mereka saat ini. Barbar Roar Skill Tier 3 Legacy Skill kelas Barbarian. Skill segera menyelimuti radius 50 yard. Tidak seperti keterampilan tahun lainnya, Barbaric Roar lebih dari keterampilan domain. Semua musuh yang terperangkap dalam jangkauan domain akan menemukan pikiran mereka dipenuhi hanya dengan keberadaan Gilbert. Pada saat yang sama, karena efek jera dari suara Gilbert, semua musuh dalam jangkauan akan memiliki kecepatan gerakan, kecepatan serangan, dan kecepatan reaksi berkurang sebesar 50%. Setelah aktivasi Barbaric Roar, Gilbert mengeluarkan pedang besar merah darahnya, yang telah dia tikam ke tanah, dan dengan ringan mengayunkannya ke Evil Demons yang mendekat. Jika seseorang menonton dari jauh, orang akan berpikir bahwa attack speed Gilbert pada saat ini sangat lambat. Namun, jika orang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa kecepatan serangan Gilbert tidak lambat sama sekali. Sebaliknya, kecepatan ekstrim dan fluiditas serangannya hanya menimbulkan kesalahpahaman. Meskipun 16 Evil Demons mencoba untuk memblokir cahaya merah tua yang mendekat, mereka tiba-tiba menemukan tubuh mereka tidak dapat bergerak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyaksikan seberkas cahaya mendarat di tubuh mereka. Blade Barbaric Skill tingkat 3 Legacy. Meskipun skill melakukan tebasan yang sangat normal, itu membuat semua musuh di sekitarnya tidak bergerak. Sementara itu, robekan spasial hitam pekat akan muncul satu demi satu dimanapun cahaya merah melintas. Kekuatan serangan itu begitu kuat sehingga bahkan memotong ruang itu sendiri. Setelah pedang besar melewati Evil Demons, semua 16 Evil Demons meninggalkan bayangan setelah mereka terbang keluar dari Guild Hall seperti bola meriam. High Lord peringkat Evil Demons kehilangan lebih dari sepertiga HP mereka di tempat. Kekuatan destruktif dari serangan itu membuat semua orang terkesiap. Sangat kuat, kekuatan serangan ini seharusnya bisa menjadi standar tier 4. Aqua Rose memasang ekspresi tak percaya di wajahnya saat dia menatap Gilbert. Bahkan tier 3 NPC nyaris tidak mampu mengatasi iblis jahat berperingkat tuan besar 1 lawan 1, setidaknya 2 NPC seperti itu diperlukan untuk menekan seorang dewa besar. Namun, sekarang, Gilbert berhasil mengirim 5 Evil Demons peringkat Lord besar dengan satu pukulan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia menghentikan mereka, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada NPC tier 3 yang begitu kuat yang ada? Abandoned Wave hampir pingsan ketika dia melihat adegan ini. Dia telah menyaksikan melalui mata salah satu dari 16 Evil Demons, jadi dia telah dengan jelas melihat kecepatan dan kekuatan serangan Gilbert. Belum lagi menghindari serangan, bahkan memblokir itu sama sekali tidak mungkin. Gilbert jauh lebih kuat dari NPC tier 3 dari sebelumnya. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Sebelum gelombang terabaikan bisa bereaksi, Gilbert maju selangkah. Pada saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Segera setelah itu, dia muncul di depan salah satu dewa besar yang peringkat iblis jahat. Sebelum ada yang menyadarinya, Gilbert sudah menusukkan pedang besarnya ke tubuh Great Lord. Sementara itu, hanya setelah tubuhnya ditikam, iblis jahat menyadari itu telah diserang. Kekuatan Gilbert benar-benar luar biasa. Adapun iblis jahat lainnya, karena efek Barbaric Roar, mereka tidak bisa mendekati bendera guild sama sekali tanpa membunuh Gilbert terlebih dahulu. Seiring berlalunya waktu, meskipun lebih banyak monster memasuki Guild Hall, karena efek Barbaric Roar, monster-monster ini tidak punya pilihan selain melawan Gilbert. Namun, bukan hanya Gilbert yang sangat kuat, tetapi ada juga klerik NPC tier 2 yang menyembuhkannya dari samping. Monster gagal menimbulkan ancaman apapun kepada Gilbert. Sehubungan dengan situasi ini, Si Feng tidak merasa sangat terkejut. Tentu saja ada alasan mengapa berbagai guild besar menginginkan para pahlawan di masa lalu. Saat itu, kota-kota di bawah perlindungan pahlawan jarang jatuh ke invasi musuh. Meskipun pahlawan tingkat 3 tidak dapat bersaing dengan spesies arkaik dengan peringkat dan tingkat yang sama dalam hal atribut dasar, dalam hal standar pertempuran. Pahlawan tingkat 3 berkali-kali lebih unggul daripada para ahli biasa dari domain dewa. Setelah memperhitungkan keterampilan warisan yang mereka pahami, seorang pahlawan adalah jenis NPC yang paling cocok untuk mempertahankan tempat tinggal persekutuan. Seiring waktu, jumlah binatang jahat dan iblis jahat bisa terlihat menurun terus-menerus. Apakah ini kekuatan sejati Zero Wing? Pertahanan kota ini terlalu kuat, tentara monster yang begitu kuat sebenarnya gagal menangkapnya. Dengan ini, persekutuan mana yang mungkin mengancam kota hutan batu? Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka melihat tentara monster yang menipis dengan cepat. Setelah perang ini, kemungkinan besar, tidak ada guild di Star Moon Kingdom yang berani memiliki desain di kota hutan batu. Pada saat yang sama, Stone Forest Town juga akan memasuki era baru kemakmuran. Kita kalah, mata Wave yang terbengkalai dipenuhi perasaan campur aduk ketika dia melihat para pelayannya menurun dengan cepat jumlahnya. Pada saat ini, apakah itu pasukan Evil Beast atau tentara iblis jahat,
para petarung top dari keduanya sudah dimusnahkan. Saat ini, bahkan tanpa kehadiran NPC seperti Gilbert atau petualang tier 3, anggota Zero Wing yang tersisa lebih dari cukup untuk mempertahankan bendera guild. Aku akan memberikan kemenangan ini kepadamu, Zero Wing. Namun, jangan terlalu bersemangat. Meskipun aku telah kehilangan Evil Beast dan Evil Demons aku masih bisa menghasilkan lebih banyak. Kamu semua, di sisi lain, tidak akan seberuntung lain kali. Wave yang ditinggalkan tahu bahwa ia telah dikalahkan secara menyeluruh kali ini. Namun, dia yakin bahwa dengan waktu yang cukup, dia bisa membuat pasukan monster yang beberapa kali lebih kuat dari yang sekarang. Sementara itu, selama Zero Wing kehilangan Stone Forest Town, itu akan menurun menjadi kekuatan kelas 2. Darah nyala, aku khawatir penguburan surga harus sibuk untuk periode mendatang. Yakinlah, meskipun sumber daya Star Moon City hampir mengering, masih ada banyak sumber daya yang tersedia di kota dan kerajaan lain. Flame Blood tersenyum dan mengangguk. Meskipun kinerja Zero Wing hari ini memang mengejutkan, Heaven's Burial tetap dalam bayang-bayang sementara Zero Wing berdiri di bawah cahaya. Pemakaman surga dapat dengan mudah membantu Abandoned Wave menciptakan lebih banyak Evil Beast dan Evil Demons sementara Zero Wing hanya bisa menunggu ajalnya yang akan datang. Alasan kehilangan mereka kali ini adalah kurangnya pemahaman mereka tentang Zero Wing serta kurangnya persiapan mereka. Namun, lain kali ceritanya akan berbeda. Setelah itu, gelombang yang ditinggalkan dan darah api berbalik dan pergi. Sementara itu, berdiri di dalam salah satu menara sihir kota Hutan Stone, Si Feng diam-diam mengamati gambar yang ditampilkan pada bola kristal besar di depannya. Akhirnya aku menemukanmu, utusan dewa jahat, Si Feng bergumam, bibirnya melengkung ke atas saat dia melihat gambar gelombang terbengkalai yang diperban. Tidak. Energi jahat yang mengelilinginya terlalu tipis. Utusan dewa jahat telah menerima berkat dari dewa jahat. Bahkan jika dia menggunakan harta untuk menekan energi jahat, itu seharusnya tidak setipis ini. Mungkin rasul dewa jahat yang dikembangkan oleh seorang utusan? Lupakan. Mari kita pergi dan melihatnya. Petik 2. Mengatakan demikian, Si Feng mengunci koordinat dan menggunakan gerakan antariksa. Tiba-tiba, dia menghilang dari puncak menara sihir. Bab 1348 muncul api hitam. Dengan kematian Evil Beast dan Evil Demons tingkat tinggi, perang di Stone Forest Town secara bertahap memasuki tahap terakhirnya. Sebelumnya, berbagai kekuatan utama Star Moon Kingdom telah merayakan perang mendadak ini, tetapi ekspresi mereka telah berubah serius. Ketakutan nol sayap memenuhi hati mereka. Pasukan 500.000 plus monster tingkat tinggi. Siapa di kerajaan bintang bulan yang bisa menghentikan kekuatan sekuat itu? Zero Wing telah melakukan hal itu. Selain itu, Zero Wing telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Selain dari pasukan NPC tier 3, Intermediate Mana Pulse Cannons dan Miniature Ballistas lebih dari cukup untuk melemahkan kekuatan utama kerajaan. Jika senjata ini ditujukan ke kota-kota persekutuan mereka, konsekuensinya akan mengerikan. Sebelum pertempuran ini, kekuatan utama hanya merasa sedikit terancam oleh sejumlah pakar dan item berkualitas tinggi Zero Wing. Namun, aspek-aspek itu tidak bisa mengancam sumber kehidupan mereka. Jika yang terburuk menjadi terburuk, mereka akan berperang dengan gesekan, bersaing dengan kekayaan dan sumber daya. Tetapi banyak hal telah berubah. Zero Wing telah mengungkapkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan fondasi persekutuan besar di kerajaan Star Moon. Pertempuran gesekan tidak diperlukan. Zero Wing hanya bisa melumpuhkan serikat mereka. Nol sayap, berapa banyak kekuatanmu yang kamu sembunyikan? Penguburan singular merasa seolah-olah dia telah berusia beberapa tahun ketika dia menatap aliran hidup. Terutama ketika pahlawan Gilbert muncul di saat-saat terakhir perang. Pemakaman singular mengakui bahwa perkembangan pemakaman surga cukup cepat. Namun, dibandingkan dengan Zero Wing, perbedaan antara mereka seperti surga dan bumi. Sekarang, satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa pemakaman surga telah mendapatkan akses ke kota Evernight sebelum persekutuan lainnya. Ada juga fakta bahwa Abandoned Wave dapat terus menciptakan pasukan monster. Hanya saja, sekarang setelah mereka mengungkapkan ancaman Evil Beast dan Evil Demons, Abandoned Wave tidak akan dapat terus berkembang di wilayah Star Moon City. Sementara itu, di seberang jalan dari Zero Wings Residence di White River City, Ghost Shadow dan Daybreak Fog mengamati gedung dari kursi mereka di ruang lantai 5 restoran. Ketika keduanya menyaksikan Zero Wings Residence, mereka mengenakan ekspresi tak berdaya. Rencana aslinya melibatkan Ghost Shadow Legion dan Legion ketiga yang bekerja bersama untuk menyerang Residence Zero Wing, melakukan apapun untuk menghancurkan stable persekutuan. Namun, karena perang di Stone Forest Town, anggota Zero Wing yang telah menggiling monster dan merampok Dungeons telah kembali ke Residence. Akibatnya, bangunan itu dilindungi oleh lebih dari 3 kali anggota yang mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton bangunan, menunggu anggota persekutuan ini pergi ke kota hutan batu.
Namun, sejak perang telah dimulai, jumlah pemain di Residence telah meningkat daripada menurun. Selain itu, sekarang kemenangan sudah di depan mata untuk Zero Wing, lebih banyak pemain mengerumuni guild untuk melamar. Di antara mereka ada banyak tim petualang terkenal yang diakui Ghost Shadow dan Daybreak Fog. Sementara itu, di hutan belantara di luar kota hutan batu, gelombang dan darah api yang ditinggalkan dengan cepat berjalan menuju hutan jiwa mati di puncak gunung mereka. Brother Wave, kamu mengatakan bahwa aku memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil Dewa Jahat? Flame Blood bertanya dengan penuh semangat. Matanya praktis bercahaya saat dia melihat Abandoned Wave. Tentu saja. Meskipun sangat sulit bagi pemain untuk bergabung dengan kuil Dewa Jahat, dan ada sangat sedikit yang tersedia. Beast Emperor telah menyatakan bahwa pemain dengan kekuatan yang cukup dan pendukung yang kuat akan memiliki kesempatan untuk bergabung. Namun, keputusan akhir ada di tangan Beast Emperor. Dia hanya memiliki beberapa slot yang tersisa. Untungnya, karena kamu adalah salah satu eselon atas pemakaman surga, kamu harus memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan salah satu slot itu, kata Abandoned Wave, mengangguk. Aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkan Zero Wing jika kita bekerja bersama begitu kamu menjadi Rasul Dewa Jahat juga. Maka aku harus berterima kasih kepada kamu karena merekomendasikan aku, Brother Wave. Selama aku menjadi Rasul Dewa Jahat, pemimpin persekutuan tidak akan ragu untuk memberi kami dukungan penuhnya. Kita bahkan mungkin bisa mengalahkan Kekaisaran Naga Hitam, apalagi Star Moon Kingdom, kata Flame Blood dengan bersemangat. Sebelum ini, dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi Rasul Dewa Jahat dan bergabung dengan kekuatan gelap. Lagi pula, biaya untuk melakukannya adalah tinggi. Bergabung dengan kekuatan gelap berarti bergabung dengan musuh umat manusia. Untuk selanjutnya, tidak akan mudah untuk memasuki kota NPC. Dia juga meninggalkan gaya hidup yang dinikmati pemain biasa. Selain itu, jika berbagai perserikatan besar menemukannya, mereka akan memburunya ke ujung domain dewa. Jika dia mati, konsekuensinya akan sangat parah juga. Jika dia tertangkap, hasilnya akan lebih buruk. Opsi satu-satunya adalah menghapus akunnya dan memulai lagi. Namun, setelah bersentuhan dengan Abandoned Wave dan menyaksikan kekuatan seorang Rasul Dewa Jahat, dia mulai mempertimbangkan kembali posisinya. Bahkan mungkin membantunya mencapai ketinggian yang sebelumnya di luar jangkauannya. Sayangnya, Abandoned Wave dengan bijaksana menolak permintaan sebelumnya untuk bergabung dengan kuil Dewa Jahat. Dia tidak berharap pria itu berubah pikiran. Bersantai. Aku sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang dasar-dasar pemakaman surga. Selain itu, aku baru saja menerima pesan dari Beast Emperor yang meminta untuk bertemu dengan kamu, menyatakan bahwa ia telah mengirim bawahan untuk menjemput kamu, kata Abandoned Wave, terkekeh. Sementara gelombang dan api-api terabaikan mengobrol, air mata spasial muncul di atas mereka. Dengan cepat melebar, membentuk lubang hitam, dan sesosok muncul. Api hitam. Bagaimana dia di sini? Wave dan Flame Blood yang ditinggalkan membintangi sosok itu. Mereka sangat akrab dengan pemain ini karena ia adalah target utama mereka. Akhirnya aku menemukanmu. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk pergi? Si Feng bertanya saat dia dengan lembut mendarat di tanah berumput. Dia mengenakan senyum saat dia menyematkan Abandoned Wave dan Flame Blood dengan tatapannya. Keduanya mengenakan Black Cloaks, jadi dia tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang penampilan dan level mereka. Namun, dia bisa merasakan ketegangan mereka. Ini terutama berlaku untuk Abandoned Wave yang diperban. Dia tahu bahwa invasi monster sebelumnya adalah yang dilakukan kuil Dewa Jahat, tetapi bahkan setelah menggunakan menara sihir, dia tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab. Namun, kali ini, ia menggunakan menara sihir untuk mencari penjahat selama seluruh pertempuran. Berkat arai sihir yang telah memanggil iblis-iblis, dia telah mendapatkan gambaran umum tentang lokasi pelakunya. Jujur, si Feng terkejut mengetahui penampilan kuil Dewa Jahat di Kerajaan Bintang Bulan. Kuil Dewa Jahat mungkin tidak menjadi ancaman sejak dini, tetapi jika itu tidak dimusnahkan pada waktunya, bahkan 2 atau 3 super guild tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi Zero Wing. Sekarang dia telah menemukan petunjuk yang mengarah ke kuil Dewa Jahat, dia tidak bisa mengabaikannya. Aku tidak pernah mengharapkan pemimpin persekutuan yang maha kuasa, nyala api, untuk menghiasi kita dengan kehadirannya. Untuk apa kita berutang kesenangan? Abandoned Wave bertanya, berusaha terlihat seperti pejalan kaki. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada Kaisar Beast, memberitahu dia tentang kedatangan si Feng dan meminta bala bantuan. Kekuatan Black Flame dikenal di seluruh Star Moon Kingdom. Dia adalah bonafit kerajaan, ahli nomor 1. Meskipun Abandoned Wave yakin akan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa dia jauh dari cukup kuat untuk mengalahkan seseorang di level Black Flame. Bekerja dengan Flame Blood tidak akan mengubah itu. Tentu saja, jika iblis-iblis tingkat atasnya masih hidup, dia tidak punya alasan untuk takut pada api hitam. Dia bahkan yakin akan membunuh pria itu.
Apakah kamu mencoba untuk menyarankan bahwa kamu tidak terhubung ke kuil dewa jahat dengan seberapa padat energi jahat di sekitar kamu? Tuntut si Feng. Baik. Apakah kamu akan mengungkapkan markas kuil? Jika tidak, aku bisa menyeret kamu ke kuil dewa perang. Aku yakin kamu tidak perlu aku memberitahu kamu tentang konsekuensi ditangkap. Petik 2. Meskipun pengikut kuil dewa jahat memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pemain biasa, mereka harus membayar harga yang sesuai. Satu kematian sudah cukup untuk membuat para pengikut ini marah. Jika kuil dewa perang menangkap mereka, hidup mereka akan menjadi neraka. Hati Wave yang ditinggalkan tenggelam saat dia mendengarkan si Feng. Dia tidak berharap pria ini mengetahui ketakutan sejati para pemain kuil dewa jahat. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Apa yang harus aku lakukan? Keringat menetes ke dahi Abandoned Wave saat dia menyaksikan pendekatan bertahap si Feng. Tidak berdiam diri atau mengekspos lokasi markas utama kuil dewa jahat adalah pilihan. Wave yang ditinggalkan tidak pernah menyangka bahwa beberapa karakter minor yang pernah dipandang rendah akan memaksanya ke dalam situasi seperti itu. Ketika si Feng berada kurang dari 30 meter jauhnya dari Abandoned Wave, air mata spasial terbentuk sebelum pemain yang dibalut. Tiba-tiba, seseorang muncul dari air mata. Itu tak lain adalah Beast Emperor, pemimpin Wave yang terbengkalai. Bab 1349 Kaisar Api Hitam dan Binatang. Beast Emperor. Wave yang ditinggalkan menjadi sangat gembira ketika sosok yang menjulang muncul di hadapannya. Seperti biasa, Beast Emperor mengenakan jubah hitam dan perban yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, aura Kaisar Beast dan energi evil yang terpancar jauh lebih kuat daripada saat terakhir Abandoned Wave bertemu dengan pria itu. Terlepas dari kurangnya kedengkian, Abandoned Wave tidak bisa menahan rasa takut yang tak terlukiskan saat dia menatap punggung Beast Emperor. Tentu saja, dia juga lega. Sekarang Beast Emperor telah tiba, dia aman dari si Feng. Ini Beast Emperor. Sementara itu, Flame Blood, yang berdiri di samping Abandoned Wave, menatap pria di hadapan mereka dengan tatapan tercengang. Meskipun Abandoned Wave telah memberitahunya bahwa Beast Emperor kuat, Flame Blood tidak menyadari seberapa kuat. Aura pria itu setara dengan A Great Lord. Begitu Beast Emperor tiba, dia merasa tubuhnya bertambah berat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pemain yang tidak merasa seperti manusia, tetapi semacam makhluk yang menakutkan. Kedatangan Beast Emperor juga telah menghentikan langkah si Feng. Dengan energi jahat yang begitu padat dan kuat di sekitarnya, apakah dia utusan dewa jahat? Pria berjubah itu mengejutkan si Feng. Instan Kaisar Binatang telah muncul, energi jahat yang dia keluarkan menodai daerah sekitarnya. Jika pemain normal menghabiskan terlalu banyak waktu dalam polusi ini, mereka pasti akan menjadi demonkin. Bahkan Great Lord peringkat Evil Beast dan Evil Demons hanya bisa mencemari area seluas 20 hingga 30 yard, namun Beast Emperor mencemari radius lebih dari 50 yard. Dengan berkah dewa jahat, energi jahatnya juga lebih padat dari biasanya. Jika Evil Beast dan Evil Demons, Evil Energy mirip dengan udara, maka Evil Energy Beast Emperor seperti cairan. Pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame, Beast Emperor bertanya pada si Feng dengan suara serak. Benar saja, kamu sekuat rumor yang mengatakan. Tidak heran orang-orang tua itu membicarakan kamu. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku dipanggil Beast Emperor. Aku juga rasul yang mengaktifkan kuil dewa jahat di kerajaan Star Moon. Bolehkah aku tahu jika ketua pemimpin Black Flame akan berbaik hati untuk mengampuni dua teman aku? Aku dapat meyakinkan kamu bahwa binatang buas dan iblis tidak akan mengganggu kota hutan batu lagi. Petik 2. Jika aku membiarkan mereka pergi, para Evil Beast dan Evil Demons itu akan meninggalkan kota hutan batu sendirian? Apakah ini semacam ancaman sederhana? Tanya si Feng. Kamu bisa memikirkannya seperti itu, Beast Emperor mengakui. Menurutnya, God's Domain memiliki lebih sedikit ancaman untuk ditawarkan seiring berjalannya waktu. Guild nomor 1 kerajaan yang sangat sedikit bukanlah salah satu dari mereka. Gelombang yang ditinggalkan adalah salah satu dari rasul dewa jahat dasar di bawahnya. Abandoned Wave hanya bisa mengendalikan maksimal 600.000 Evil Beast, yang tidak bisa lebih dari 30 level lebih tinggi dari miliknya. Evil Beast terkuat yang bisa dia kendalikan hanya tingkat 4 bawah, dan dia hanya bisa mengendalikan hingga 10 sekaligus. Adapun Evil Demons, Abandoned Wave hanya bisa mengendalikan maksimal 5.000, dan mereka tidak bisa lebih dari 20 level lebih tinggi darinya. Evil Demon Abandoned Wave terkuat yang bisa mengendalikan hanya tier 3 middle rank, dan maksimumnya adalah 20 sekaligus. Jika Abandoned Wave bisa mendorong Zero Wing ke jurang kehancuran dengan pasukan setengah matang, apa yang bisa dilakukan utusan dewa jahat seperti dirinya sendiri? Jika aku mengatakan tidak, tanya si Feng, tersenyum. Dia kemudian menghilang. Kamu menolak niat baikku. Tatapan Beast Emperor menjadi sangat beku ketika dia mendengar balasan si Feng. Segera, dia mencari pemain musuh di sekelilingnya.
Seolah gelombang dan api yang terabaikan menghadapi musuh yang kuat, yang satu fokus pada lingkungan mereka sementara yang lain mengaktifkan Truth Shield untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, sebelum salah satu dari ketiganya bisa bereaksi, si Feng muncul di samping Abandoned Wave, membalik kedua Abyssal Blade dan membunuh Rai melawan pria itu. Si Feng bisa dengan mudah menyeberang 30 meter dengan beberapa langkah. Pada saat Abandoned Wave menyadari apa yang terjadi dan mencoba menggunakan Vanish, pedang yang tampaknya lambat telah melewati tubuhnya. Hanya setelah dia dipukul, tubuhnya mulai menghilang. Namun, dua serangan itu telah menelan lebih dari 35.000 HP, menjatuhkannya menjadi merah. Dia hampir terlempar ke sungai Styx. Bagaimana reaksinya begitu cepat? Darah api tercengang. Tebasan si Feng tidak bisa dipertahankan. Hanya saja, kecepatan reaksi si Feng terlalu cepat. Dia telah mengeksekusi dua tebasan seolah-olah dia telah pindah pada insting. Gelombang terbengkalai instan menghilang, si Feng mengambil bola kristal biru tua dari tasnya dan menghancurkannya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Dari stealth, Abandoned Wave praktis menjerit ketika dia melihat bola kristal yang hancur. Bola kristal yang si Feng hancurkan adalah penjara seluler yang dirancang khusus untuk menangkap pemain gelap dan merah. Jika pemain gelap atau merah memiliki kurang dari 10% dari HP mereka, penangkapan akan berhasil. Penjara mobile memiliki efek yang sama dengan penjara di kota-kota NPC. Ini bukan barang yang bisa dibeli pemain biasa. The War Gods Temple menjual mobile jails yang dapat menampung satu pemain dengan harga masing-masing 50 gold. Penjara mobile yang dapat menampung hingga 10 pemain berharga 300 emas. Bahkan pemain kaya tidak akan membeli alat semahal itu tanpa alasan tertentu. Meskipun Abandoned Wave telah mempertimbangkan untuk menggunakan skill untuk menahan penangkapan, begitu mobile jail diaktifkan. Ia akan menangkap setiap pemain dalam jarak 15 yard yang sesuai dengan persyaratan dan menghentikan mereka dari menggunakan keterampilan atau alat. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Bahkan negara yang kebal bisa menyelamatkan mereka. Dalam sekejap mata, sebuah lubang hitam melahap gelombang terbengkalai, dan dia menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Sementara itu, bola kristal si Feng telah hancur telah pulih. Tetapi bukannya biru gelap, bola kristal itu sekarang hitam. Api hitam, kamu bajingan. Beast Emperor memelototi si Feng, energi jahat meluap dari tubuhnya. Auranya juga mulai meningkat. Lepaskan dia sekarang. Kalau tidak, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Meskipun dia adalah utusan dewa jahat, seseorang yang menikmati posisi tinggi di kuil dewa jahat, dia hanya diberikan 5 rasul. Bahkan jika salah satu rasulnya meninggal, dia tidak akan mendapatkan yang lain. Karenanya, dia sangat berhati-hati ketika memilih para rasul. Lagi pula, pemain tanpa kekuatan dan sumber daya yang cukup tidak akan banyak membantu. Meskipun Abandoned Wave telah kehilangan dukungan Blackwater Corporation, dia sudah memberikan Abandoned Wave salah satu dari 5 slot rasulnya. Losing Abandoned Wave setara dengan kehilangan 600.000 Evil Beast dan 5.000 Evil Demons. Tinggalkan di sini hidup-hidup, si Feng berbalik ke Beast Emperor. Sambil terkekeh, dia berkata, kamu bercanda? Atau apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu hanya gambar cermin? Petik 2. Kamu sudah melihatnya, Beast Emperor tertegun. Dia tidak memiliki keterampilan yang memungkinkan teleportasi jarak jauh, tapi dia bisa mengirim gambar cermin, mengirimkannya untuk memerintah pasukannya sendiri dan para rasulnya. Keterampilan ini tidak hanya menjamin keselamatannya, tetapi juga memungkinkannya untuk menjaga bawahannya tetap terkendali. Meskipun gambar cerminnya kebal, itu juga tidak bisa menyerang. Gambar cermin itu hanya replika yang berlangsung 30 menit. Seorang doppelganger, darah api memandang Beast Emperor dengan bingung. Aura Kaisar Beast dan energi jahat jauh melebihi gelombang terbengkalai. Pada akhirnya, seorang doppelganger hanyalah seorang doppelganger. Semua orang tahu, meskipun mereka terlihat seperti real deal, doppelganger tidak memiliki aura pemain asli. Namun, tidak peduli bagaimana dia memandang Beast Emperor, pria itu harus nyata. Tapi apa yang Beast Emperor dan Flame Blood tidak tahu adalah bahwa si Feng telah mengaktifkan mata Maha Tahu. Dia bisa melihat kebenaran dari segalanya dalam jarak 100 yard dari dirinya. Kaisar Beast instan telah muncul, si Feng telah mengaktifkan mata Maha Tahu untuk menghindari serangan. Lagi pula, jika satu musuh muncul tiba-tiba, yang lain kemungkinan dekat. Namun, jika Beast Emperor benar-benar mengenakan jubah hitam, bahkan mata Maha Tahu tidak akan mengungkapkan identitasnya. Namun, karena Beast Emperor ini hanya bayangan cermin, jubah hitam hanya bisa menyembunyikan penampilannya. Itu tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan data gambar cermin dari Omniscient Eyes. Selain itu, karena gambar cermin kebal, itu tidak bisa diserang. Itu mirip dengan langkah ilahinya. Meskipun tipuannya gagal, Beast Emperor tidak menunjukkan tanda-tanda panik atau khawatir. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemain,
pavilion rahasia dijuluki Raja Pedang. Pakar puncak biasa tidak cocok dengan kekuatan dan wawasan kamu. Namun, apakah kamu pikir aku telah menghabiskan banyak waktu berbicara dengan kamu hanya untuk bersenang-senang? Petik 2. Begitu Beast Emperor berkata demikian, sesosok hitam turun dari atas. Sosok itu melayang di atas Beast Emperor saat menatap Si Feng. Evil Demon, Dark Creature, Grand Lord, level 70. HP 35 juta per 35 juta. Bab 1350 serangan bertenaga penuh. Saat Evil Demon muncul, atmosfer area berubah. Dense Evil Energy mencemari daerah itu, dan bayangan berkerumun di sekitar iblis jahat. Namun, aspek yang lebih menakutkan adalah aura iblis-iblis. Bahkan seorang ahli seperti Flame Blood tidak bisa membantu tetapi bergidik, gerakannya menjadi lamban. Jadi, ini adalah Grand Lord yang peringkat Evil Demon. Flame Blood terkejut dan takut saat dia menatap Evil Demon yang melayang. Ketakutannya bukan karena aura iblis. Sebaliknya, iblis jahat di hadapannya terasa hampir seperti manusia. Tatapan dan ejekannya yang merendahkan membuatnya terlihat seperti pemain dengan kulit iblis-iblis. Flame Blood tidak pernah menyadari bahwa ada perbedaan besar antara Dewa Agung dan Dewa Agung peringkat iblis jahat. Untuk meningkatkan Demon Evil ke peringkat Great Lord, Abandoned Wave harus melahap jiwa banyak pemain. Tentu saja, iblis harus memiliki potensi yang cukup untuk berkembang. Kalau tidak, menyerap jiwa hanya akan meningkatkan levelnya, bukan levelnya. Setiap kali Evil Demon dipromosikan, itu akan membutuhkan beberapa kali lebih banyak jiwa untuk mencapai peringkat berikutnya. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk menghasilkan iblis jahat peringkat Grand Lord. Namun, Beast Emperor bermaksud menggunakan makhluk seperti itu untuk memimpin jalan. Jika mereka mendapat bantuan dari Grand Lord selama pengepungan mereka melawan Stone Forest Town, pertempuran mungkin berakhir dengan kebaikan mereka. Api hitam, aku telah memberimu satu kesempatanmu. Karena kamu menolak, aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana rasanya iblis melahap jiwa kamu. Beast Emperor menyeringai pada Si Feng. Jika seorang ahli sepertimu berubah menjadi iblis-iblis, aku yakin itu akan memiliki banyak potensi. Mayat para ahli puncak sangat berharga bagi para pemain kuil dewa jahat. Mayat seperti itu memiliki peluang lebih besar untuk menjadi iblis-iblis dengan potensi pertumbuhan tinggi. Iblis jahat yang diciptakan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menjadi makhluk tingkat tinggi. Saat Beast Emperor selesai berbicara, iblis jahat di atasnya menghilang ketika berlari ke arah Si Feng dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, iblis jahat tiba di depan targetnya, menebas kepala Si Feng dengan cakar yang terbungkus kabut abu-abu gelap. Namun, di tengah ayunan, Evil Demon tiba-tiba mengubah lintasan serangannya, menciptakan busur perak yang memisahkan diri dari kabut abu-abu dan bergerak ke arah leher Si Feng. Sementara itu, kabut abu-abu mempertahankan bentuknya saat terus menuju kepala Si Feng. Beralih cepat, Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak berharap iblis jahat telah menangkap teknik yang luar biasa. Selain itu, transisi begitu mulus dan tiba-tiba bahwa bahkan seorang ahli Void Realm seperti dirinya telah gagal mendeteksi tanda-tanda peringatan. Seolah-olah sel-sel iblis telah berubah dari menyerang kepalanya menjadi mengusap lehernya. Pada saat yang genting ini, salah satu bilah Si Feng, yang telah dipakainya untuk melawan cakar yang diselimuti kabut, mengubah arah. Sementara Abyssal Blade terus memblokir cakar kabut abu-abu yang turun, Killing Ray berbalik untuk memblokir cakar nyata iblis jahat. Ledakan, ledakan. Saat pedang dan cakar bertemu, tabrakan itu menyebar percikan api yang menyilaukan. Tanah di bawah kaki Si Feng sedikit tenggelam. Dampaknya kemudian melemparkan Si Feng, dan dia mendarat lebih dari 20 meter jauhnya. Dia langsung kehilangan lebih dari 10.000 HP. Apakah ini Grand Lord yang memiliki peringkat kekuatan Evil Demon? Ketika Si Feng menghantam tanah, kedua tangannya mati rasa. Bilahnya bergetar, melepaskan dengungan rendah. Benar saja, kekuatan dan kecepatannya jauh melebihi Grand Lord biasa. Jika bukan karena reaksi cepatnya dan mengalihkan Killing Ray, dia kemungkinan besar akan mati. Meski begitu, karena dia telah menarik Killing Ray dari parinya, dia tidak bisa mengurangi kerusakan sepenuhnya, menyebabkan dia kehilangan 1/6 dari total HP-nya. Pada tingkat ini, bahkan jika dia memblokir setiap serangan iblis, dia hanya akan bertahan 6 serangan. Dia hanya diselamatkan karena kelas Master Pedang Tier 2, salah satu dari 10 kelas Saint Agung. Dan peralatannya yang sangat bagus. Jika Tier 2 MT dari tingkat yang sama telah menerima serangan terakhir itu, mereka kemungkinan besar akan kehilangan minimal 20.000 HP. Dia belum mati. Beast Emperor tertegun sejenak ketika dia melihat Si Feng berdiri dengan sebagian besar HP-nya utuh. Dia tahu seberapa kuat peringkat Grand Lord Evil Demon itu. Bahkan MT terkuat saat ini di God's Domain akan mati seketika jika mereka tidak mengaktifkan skill penyelamatan kehidupan pada waktunya. Setelah mencapai peringkat Grand Lord, standar tempur Evil Demons menjalani transformasi kualitatif.
Para pemain tidak memiliki harapan terhadap kecepatan transisi Grand Lords ini. Setelah memperhitungkan kekuatan sang raja yang menakutkan dan destruktif, setiap pemain yang mencoba menyatukan makhluk seperti itu akan mati seketika. Dia bahkan memblokir serangan itu. Benar saja, kekuatan Black Flame telah meningkat secara signifikan lagi. Darah api juga terkejut melihat Si Feng begitu hidup. Bahkan melawan Great Lord peringkat Evil Demon level yang sama, seorang MT akan dipaksa untuk mengaktifkan skill penyelamat hidup untuk bertahan hidup, belum lagi melawan Grand Lord level 70. Jika bukan karena para penjaga NPC dan berbagai arai sihir, Zero Wing akan dengan mudah dimusnahkan selama pengepungan. Namun, bahkan tanpa dukungan apapun, Si Feng memblokir serangan Tuan Besar. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tentu saja, kamu cukup mengesankan. Tetapi berapa banyak serangan yang menurut kamu bisa diblokir? Meskipun Si Feng mengejutkan Beast Emperor, situasinya tidak berubah. Saat dia berkata begitu, Evil Demon melesat maju sekali lagi. Kali ini, kabut abu-abu di sekitar cakarnya berubah menjadi pedang besar abu-abu gelap. Itu mengacungkan senjata ke Si Feng, mengirim 5 garis cahaya abu-abu ke arah titik-titik buta pendekar pedang itu. Tepat saat 5 garis cahaya abu-abu hendak melahap Si Feng, sisik naga emas dan rune ilahi mulai menyelimuti tubuhnya. Auranya juga berubah, menyerupai binatang prasejarah. Aliran energi biru mengalir dari Killing Ray dan ke telapak tangan Si Feng. Lengkungan listrik biru menari-nari di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, Si Feng tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia fana. Kekuatan naga langit, pembebasan Blade tingkat 2. Ini adalah pertama kalinya Si Feng menggunakan Towofold Berserk setelah menyelesaikan promosi tier 2-nya. Bahkan melawan Raja Kegelapan, Si Feng hanya menggunakan kekuatan naga langit. Namun, melawan Grand Lord peringkat Evil Demon, Si Feng tidak berani ceroboh karena kesalahan sekecil apapun bisa mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Si Feng dengan ringan mengayunkan membunuh Rai menuju iblis jahat. Pedang bayangan, segera, 1 garis cahaya biru dan 9 garis cahaya hitam diiris pada Evil Demon. Pedang suci Si Feng instan dan pedang besar iblis-iblis bertabrakan, tanah tempat mereka berdiri hancur karena dampak yang dihasilkan. Bahkan Flame Blood, yang berdiri 30 meter jauhnya, hampir kehilangan pijakannya. 5 garis cahaya abu-abu diusir kembali, mengukir beberapa alur panjang ke tanah. Setelah menangkis serangan Evil Demon, 10 serangan Si Feng mendarat. Garis-garis cahaya dengan mudah menggigit tubuh iblis-iblis yang mencuri. Darah hijau memuntahkan dari luka-lukanya saat tumbukan melemparkan makhluk itu lebih dari selusin meter ke belakang. Pada saat yang sama, Evil Demon HP anjlok. Minus 161.267. Minus 323.497. Minus 160.916. Karena Killing Ray memberikan kerusakan ganda terhadap makhluk gelap, HP iblis-iblis turun lebih dari 2 juta dalam sekejap mata.